Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi dan keuangan syariah. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang akuntansi dan keuangan syariah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Landes Yuanda, biasa dipanggil Landes. S1 saya sarjana ekonomi dan S2 saya magister ekonomi. Sehari-hari saya bekerja sebagai dosen perbankan syariah, mengampu mata kuliah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu akuntansi keuangan syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Imam Ash-Shafi'i Pekanbaru, atau yang biasa disingkat STSIAS Pekanbaru. Alamat STSIAS Pekanbaru, Jalan Soekarno-Hatta, Marpoyan Damai, Pekanbaru. Sedangkan alamat saya Jalan Mawar, Blok P, nomor 215, Kampar. Kontak person atau HP yang bisa dihubungi 0813 6537 5872. Sedangkan alamat email saya landesyuanda1984@gmail.com. Silakan jika ada yang ingin berdiskusi, ya bisa menghubungi saya melalui kontak person maupun email. Ya, saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Islam Riau tahun 2009, mengambil jurusan akuntansi. Sedangkan S2 saya di Universitas Trisakti Jakarta, mengambil jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, tamat pada tahun 2015. Sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipahami dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, subtema kita adalah akuntansi musyarakah. Ya, pada akuntansi dan keuangan syariah banyak transaksi-transaksi ya yang terjadi. Ada transaksi jual beli dan ada transaksi pembiayaan. Nah, kalau di perbankan syariah, transaksi jual beli itu ada yang namanya salam, ada yang namanya istisna, ada yang namanya murabahah, dan pembiayaan ada yang namanya mudharabah dan ada yang namanya musyarakah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang musyarakah. Bagaimana pencatatan untuk transaksi musyarakah. Yang diharapkan dari perkuliahan ini adalah setelah mempelajari mata kuliah akuntansi musyarakah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami karakteristik akad musyarakah. Dan selanjutnya mahasiswa mampu memahami jenis-jenis akad musyarakah. Dan yang terakhir dari perkuliahan kita ini, inti dari perkuliahan kita ini diharapkan mahasiswa itu mampu untuk menguasai pencatatan akuntansi musyarakah. Nah, apa itu yang disebut dengan musyarakah? Musyarakah itu merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Nah, jadi dalam hal ini bank syariah bekerja sama dengan pengusaha. Bank syariah memiliki modal, pengusaha juga memiliki modal. Nah, modal mereka berdua ini dicampur dan digunakan untuk membuka usaha, untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungan itu kalau dalam bahasa syariahnya margin. Nah, margin itu nanti dibagi dua sesuai akad. Nah, nanti persenannya itu sesuai dengan akad di awal. Jadi kedua-dua item ini ya, atau kedua-dua seperti bank syariah dan nasabah atau pengusaha, kedua-duanya memiliki modal.
Nah, modal mereka dicampur. Nah, percampuran kedua modal itu dipakai untuk usaha. Nah, dengan adanya jalannya usaha akan memperoleh keuntungan. Keuntungan itu kalau dalam syariahnya disebut dengan margin. Nah, margin nanti akan dibagi. Nah, sesuai dengan nisbahnya berapa. Bisa 60-40, 70-30 dan sebagainya, sesuai kesepakatan di awal. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang akuntansi musyarakah, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Ini contoh soal pada tanggal 1 Maret 2011, Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Nah, Bank Syariah memiliki modal, dia menyerahkan kas 200 juta dan menyerahkan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nah, nilai buku atau nilai beli mesin itu adalah 9 juta per unit. Sedangkan nilai wajar atau nilai pasar, nilai jual itu sebesar 10 juta. Jadi modal Bank Syariah itu ada 300 juta. 200 juta uang kas ditambah dengan 10 unit mesin produksi dan harga per unitnya adalah 10 juta. Jadi 10 juta dikali 10 100 juta. Jadi 200 juta ditambah 100 juta, modal Bank Syariah adalah 300 juta. Sedangkan PT Maju menyerahkan dia memiliki keahlian dan dana 200 juta. Nah, jadi dana usaha mereka berdua ini totalnya adalah 500 juta. 200 juta dari 300 juta dari Bank Syariah dan 200 juta dari PT Maju. Nah, pembagian hasil didasarkan pada nisbah ya, antara bank dan PT Maju. Nah, jika nanti mendapatkan keuntungan atau margin, bank mendapatkan 40% dari margin, PT Maju mendapatkan 60% dari margin kotor atau laba kotor. Itu kalau mendapat margin. Tapi kalau memperoleh kerugian berdasarkan setoran modal. Ya. Kalau margin tadi berdasarkan laba kotor, sedangkan rugi berdasarkan setoran modal. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya. Nah, perhitungannya ini perhitungan laporan laba rugi mitra aktif. Ya. Mitra aktif di sini adalah PT Maju. Kenapa? Karena yang menjalankan usaha itu adalah PT Maju. Nah, nanti ada namanya mitra pasif. Mitra pasif itu adalah Bank Syariah. Karena Bank Syariah tidak ikut menjalankan usaha, hanya menyetorkan modal. Nah, jadi laba rugi PT Maju pada tahun 2011 penjualannya 500 juta. Ya, 500 juta itu percampuran dari dana Bank Syariah yang 300 juta dan dana PT Maju yang 200 juta. Jadi totalnya 500 juta. Harga pokok penjualan 200 juta, laba kotor 300 juta, biaya operasi 150 juta, laba operasi 150 juta rupiah. Nah, laba tadi dibagi berdasarkan nisbah laba kotor. Nisbahnya 40% untuk bank dan 60% untuk PT Maju. Nah, perhitungan bagi hasilnya bagaimana? Nah, tadi Bank Syariah memperoleh 40% dari laba kotor. Laba kotornya adalah 300 juta. Jadi 40% kali 300 juta totalnya adalah 120 juta rupiah. Jadi Bank Syariah mendapatkan nisbah bagi hasil 120 juta dari total 300 juta. Sedangkan PT Maju mendapatkan 60% dari 300 juta. Jadi total PT Maju mendapatkan margin adalah 180 juta rupiah. Itu kalau seandainya memperoleh untung. Nah, kalau seandainya rugi, contoh ruginya misalnya 20 juta. Nah, maka rugi itu dibagikan berdasarkan setoran modal. Nah, contoh nisbahnya atau persentasenya 60% untuk Bank Syariah dan 40% untuk PT Maju. Nah, maka pembagian ruginya Bank Syariah 60% dikali tadi ruginya 20 juta, berarti Bank Syariah menanggung rugi 12 juta dari 20 juta. Dan PT Maju 40% dikali tadi ruginya 20 juta,
berarti PT Maju menanggung rugi 8 juta rupiah dari 20 juta rupiah kerugian. Nah, ini perhitungannya. Setelah dilakukan perhitungan, nah tentu kita akan melakukan pencatatan. Nah, bagaimana pencatatannya? Ya, mitra aktif ya PT Maju mengakui dan mengukur investasi musyarakah sebagai berikut. Jurnal untuk mitra aktif 1 Maret 2011. Ya, kenapa 1 Maret? Karena transaksinya dimulai pada 1 Maret 2011. Nah, tadi total dana dari Bank Syariah dicampur dengan PT Maju adalah 500 juta rupiah. Nah, jadi bagaimana PT Maju mencatat 500 juta rupiah tersebut? Nah, di debitnya PT Maju mencatat investasi musyarakah dalam bentuk kas. Dan selanjutnya di debit juga investasi musyarakah dalam bentuk aset non kas. Nah, yang aset kas ini adalah 400 juta rupiah. Ya, karena 200 juta uang kas bank dan 200 juta lagi uang kas yang disetor PT Maju. Nah, yang aset non kas ini 100 juta dalam bentuk mesin produksi. Ya, 10 unit dikalikan 10 juta, jadi 100 juta. Nah, kenapa investasi ini di debit? Ya, karena investasi adalah harta. Nah, jadi begitu transaksi atau begitu pembiayaan itu dilakukan, nah aset PT Maju bertambah ya, dalam bentuk investasi musyarakah. Totalnya berapa? 500 juta, 400 juta uang, 100 juta mesin produksi. Nah, di kreditnya dana syirkah temporer sebesar 300 juta. Ya, 300 juta ini adalah dana yang dari Bank Syariah. Nah, selanjutnya di kreditnya kas sebesar 200 juta. 200 juta ini adalah dana dari PT Maju. Jadi ditotalkan 300 juta ditambah 200 juta, totalnya juga sama dengan di debit 500 juta rupiah. Nah, pada saat akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Jadi, di akhir akad jika ada investasi musyarakah atau dana yang 300 juta tersebut belum dikembalikan, maka PT Maju menganggapnya sebagai utang atau kewajiban. Nah, jadi jurnalnya bagaimana untuk mencatat utang itu? Nah, di debitnya dana syirkah temporer. Ya. Sebesar hutangnya nanti berapa ya, yang belum dikembalikan, dan di kreditnya utang ya, sebesar berapa gitu ya. Karena belum dikembalikan, makanya hutangnya masih, istilahnya kalau dalam bahasa akuntansi itu masih bertambah atau masih ada. Nah, kalau hutang itu masih ada atau bertambah, dia dikredit ya. Tapi kalau berkurang setelah hutang itu dilunasi, nah utang ini di debit kalau dilunasi. Tapi kalau masih ada atau malah bertambah, nah utang itu dikredit sesuai rumus akuntansi. Nah, selanjutnya yang mencatat adalah mitra pasif. Kalau tadi mitra aktif PT Maju, sekarang mitra pasif Bank Syariah. Bank Syariah juga mencatat, tapi yang dicatatnya adalah sebesar investasi dia kepada PT Maju. Nah, investasi Bank Syariah kepada PT Maju tadi adalah 300 juta rupiah, 200 uang kas dan 100 juta non kas atau mesin produksi. Nah, Bank Syariah juga mencatat investasi musyarakahnya di debit dan yang bentuk kas, dan investasi musyarakahnya dalam bentuk aset non kas juga di debit. Nah, totalnya tadi kas 200 juta dan aset non kas dalam bentuk mesin 100 juta. Jadi total investasi Bank Syariah pada PT Maju adalah 300 juta. Nah, kenapa di debit? Ya, karena tadi kembali seperti penjelasan sebelumnya bahwa investasi ini termasuk harta. Nah, dalam rumus akuntansi, harta kalau bertambah dia atau muncul dia akibat transaksi, nah dia diletakkan di debit. Selanjutnya di kreditnya adalah keuntungan tangguhan. Nah, sebesar selisih penilaian aset non kas musyarakah ya, aset non kas musyarakah. Kenapa masih tangguhan? Ya, karena Bank Syariah
baru menginvestasikan dananya, belum menerima angsuran pengembalian modalnya dan belum menerima bagi hasilnya. Makanya disebut tangguhan. Ketika nanti bank syariah telah menerima bagi hasilnya dan bank syariah telah menerima pengembalian uang modalnya, nah baru disebut nanti berubah dia menjadi keuntungan yang sesungguhnya. Kalau sekarang masih disebut keuntungan tangguhan, masih ditangguhkan, belum diterima uangnya, karena bank syariah baru menginvestasikan dananya. Nah, keuntungan tangguhan selisih penilaian aset non kas musyarakah. Nah, selisihnya adalah tadi 10 juta rupiah, ya, karena tadi modalnya nilai bukunya 9 juta rupiah satu mesin. Nah, sedangkan nilai pasarnya atau nilai wajarnya 10 juta rupiah satu mesin. Makanya di sini 10 juta. Ini nilai pasar ya, 10 juta. Nah, sedangkan aset non kas mesinnya sesuai nilai beli atau nilai bukunya adalah 90 juta rupiah. 90 juta rupiah. Nah, jadi total 90 juta rupiah ditambah dengan 10 juta rupiah ya 100 juta. Ya, kenapa ini 10 juta? Karena tadi setiap satu mesin pasti selisihnya adalah 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Karena tadi nilai wajar nilai bukunya adalah 9 juta satu mesin, sedangkan nilai pasar adalah 10 juta. Berarti setiap satu mesin punya selisih 1 juta. Sedangkan dia adalah 10 mesin. Jadi 1 juta dikali 10 mesin 10 juta rupiah. Ya, 10 juta rupiah. Selisihnya ya, selisihnya. Sedangkan harga mesinnya tadi 9 juta harga belinya, dikalikan dengan 10 mesin, jadi ada 90 juta. Nah, makanya 90 juta ditambah 10 juta 100 juta. Sedangkan kas 200 juta rupiah yang disetorkan bank syariah. Nah, jadi 200 juta ditambah 100 juta 300 juta. Total investasi bank syariah kepada PT Maju. Nah, selanjutnya pengakuan keuntungan selisih penilaian aset non kas musyarakah pada akhir periode diamortisasi. Ya, amortisasi ini artinya proses pelunasan hutang secara bertahap. Ya. Nah, pada periode jangka waktu tertentu. Ya, jadi ada hutang itu jangka waktu tertentu dan pelunasannya secara bertahap, itu namanya amortisasi. Nah, ini contoh, misalnya diakui 2 juta rupiah. Ya. Jadi keuntungan itu diangsur selama diangsur dalam periode tertentu sebesar 2 juta rupiah. Nah, jadi jurnalnya bagaimana? Nah, 2 juta nanti sampai keuntungan itu diperoleh sebesar 10 juta rupiah. Ya, keuntungan selisih penilaian tadi. Nah, penilaian tadi kan keuntungannya totalnya adalah 10 juta. Nah, untuk mengangsur yang 10 juta ini PT Maju mengamortisasinya atau mengangsurnya. Nah, diangsur 2 juta sampai nanti totalnya 10 juta rupiah. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, di debitnya keuntungan tangguhan. Ya, kenapa keuntungan tangguhan? Ya, karena tadi di sini adalah kreditnya keuntungan tangguhan 10 juta rupiah. Ya. Nah, di debit makanya begitu ini waktu mencatat keuntungannya, belum menyetorkan, ya, belum menyerahkannya. Ini baru mencatat hasil keuntungannya selisih. Jadi di kreditnya 10 juta. Nah, begitu sudah diangsur pembayaran keuntungannya, pembayaran selisih keuntungan penilaian aset non kasnya 2 juta. Nah, tentu yang di kredit ini kita debitkan. Nah, jadi keuntungan tanggungan selisih penilaian aset non kasnya kita debitkan. Jadi artinya kredit 10 juta ketemu debit 2 juta dikurangkan. Berarti 10 juta dikurang 2 juta berarti sisa keuntungan tangguhannya tinggal 8 juta karena sudah disetorkan 2 juta.
Selanjutnya di kreditnya keuntungan selisih penilaian aset non kas musyarakah. Jadi memang keuntungan tangguhan ini sudah berubah menjadi keuntungan yang sesungguhnya karena sudah diterima duitnya. Nah, sebesar berapa? 2 juta. Nah, kalau keuntungan bertambah itu di kredit, sedangkan keuntungan berkurang di debit. Nah, tadi keuntungan murabahah tangguhannya awalnya bertambah di kredit 10 juta karena masih tangguh ya, belum diterima makanya tangguhan. Begitu sudah disetorkan 2 juta keuntungan selisih penilaian aset non kasnya, otomatis keuntungan tangguhannya kan berkurang sebesar 2 juta, makanya didebetkan. Kalau keuntungan berkurang kan didebet. Nah, 10 juta dikurang 2 juta jadi 8 juta rupiah. Nah, berubah dia menjadi keuntungan yang sesungguhnya. Nah, keuntungan sesungguhnya itu bertambah di kredit. Ya, kalau keuntungan berkurang di debit, nah kalau bertambahnya di kredit. Nah, yang sesungguhnya berubah jadi yang benar-benar diterima. Makanya tidak ada lagi tangguhan di sini. Sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal yang harus dibuat oleh mitra aktif PT Maju. Ya. Tadi kalau laba, ya. Nah, bagi hasil musyarakah, nah jadi ini istilahnya PT Maju sudah mendapatkan laba. Nah, tentu PT Maju akan menyerahkan laba nisbahnya kepada Bank Syariah. Nah, Bank Syariah tadi menerima nisbah 40% dari 300 juta. Totalnya adalah 120 juta. Nah, jadi bagaimana pencatatan PT Maju saat menyerahkan laba 120 juta ini kepada Bank Syariah? Ya, di debitnya bagi hasil musyarakah, ya, sebesar 120 juta. Nah, di kreditnya hutang bagi hasil musyarakah 120 juta. Nah, selanjutnya di debitnya ini pencatatan selisih, ya, selisih keuntungan yang selisih selisih keuntungan margin mesin tadi. Kalau tadi kan selisihnya 10 juta, sudah diangsur 2 juta, berarti tinggal 8 juta. Nah, dana sikat temporer di debit 8 juta dan di kreditnya transaksi musyarakah 8 juta rupiah. Nah, ini selisihnya karena sudah dikurangi tadi di jurnal di atas 2 juta, berarti tinggal 8 juta rupiah. Nah, PT Maju masih mencatatnya sebagai hutang, ya, karena belum diserahkan kepada Bank Syariah. Nah, ketika nanti sudah diserahkan laba ini kepada Bank Syariah, dia akan berubah ke debit, karena kalau hutang berkurang di debit. Ya, kalau sudah diserahkan margin ini kepada Bank Syariah, otomatis kewajiban PT Maju sudah berkurang. Nah, kalau kewajiban atau hutang berkurang kan di debit. Tapi karena ini belum diserahkan, PT Maju baru memperoleh laba tapi belum diserahkan, makanya PT Maju mencatatnya sebagai hutang. Masih hutang dia kepada Bank Syariah. Hutang untuk nanti menyerahkan margin ini. Ya, makanya dicatat masih hutang. Dan hutang kewajiban PT Maju juga masih tinggal 8 juta lagi karena baru diserahkan 2 juta rupiah. Jadi dari 10 juta tadi baru 2 juta, jadi masih sisa 8 juta lagi. Itu kalau laba. Nah, kalau rugi, nah Bank Syariah PT Maju mencatat kerugian Bank Syariah. Nah, Bank Syariah tadi memperoleh nisbahnya 60% dari rugi 20 juta. 60% dikali 20 juta adalah 12 juta. Nah, bagaimana kerugian Bank Syariah? Ya, di debit kerugian musyarakah 12 juta dan di kredit investasi musyarakah 12 juta rupiah. Ini untuk mencatat kerugiannya. Nah, kerugian kalau bertambah di debit. Kenapa? Karena kalau untung di kredit. Kalau kita memperoleh laba, nah laba itu kalau bertambah di kredit. Tentu kalau kerugian lawan dari laba, yaitu di debit. Makanya begitu mendapat rugi, nah rugi itu bertambah, muncul dia maksudnya ditaruhkan di debit. Berapa? Sebesar 12 juta.
60% dikali 20 juta di awal tadi, 12 juta. Nah, selanjutnya investasi musyarakahnya berkurang karena kan rugi, makanya berkurang sebesar 12 juta. Nah, investasi musyarakah ini kalau berkurang ya dikredit karena investasi ini termasuk aset. Aset kalau berkurang dikredit. Sedangkan dia kalau bertambah di debit aset. Nah, sedangkan berkurang dikredit. Nah, investasinya bentuk aset. Asetnya kan berkurang karena rugi, makanya ditaruh di kredit sebesar 12 juta. Jadi istilahnya kerugian bertambah di debit 12 juta dan aset dalam bentuk investasi musyarakah berkurang di kredit sebesar 12 juta. Nah, selanjutnya bila selama tahun 2011 PT Maju membayar angsuran dana mitra pasif Bank Syariah secara tunai. Jadi dibayar tunai untuk angsuran dana mitra pasif sebesar 50 juta. Dan Bank Syariah telah menyusurkan aset non-kas di investasi masyarakat sebesar 20 juta rupiah. Maka PT Maju mencatat ya, tanggal 31 Desember 2011 ya, ini pencatatan oleh Bank Syariah ya. Jadi begitu PT Maju menyerahkan 50 juta, nah tentu otomatis Bank Syariah mendapatkan kas. Kas ini termasuk aset seperti yang dijelaskan sebelumnya. Aset kalau bertambah di debit. Nah, karena Bank Syariah mendapatkan 50 juta karena sudah disetor secara tunai oleh PT Maju, ya otomatis kas Bank Syariah bertambah sebesar 50 juta rupiah. Nah, selanjutnya penyusutan investasi masyarakat aset non kas. Ya, sebesar berapa? 20 juta rupiah ya. Nah, selanjutnya di kredit investasi masyarakatnya tentu berkurang sebesar 50 juta ya. Kenapa? Karena awalnya Bank Syariah masih memiliki total investasi itu sebesar 300 juta. Karena sudah dibayar tunai 50 juta, otomatis investasi Bank Syariah yang 300 juta tadi sudah berkurang sebesar 50 juta rupiah. Nah, makanya kalau investasi berkurang dikredit karena investasi juga aset. Aset kalau berkurang dikredit sebesar 50 juta. Nah, investasinya berkurang 50 juta, hartanya atau asetnya dalam bentuk kas bertambah sebesar 50 juta. Nah, di kreditnya akumulasi penyusutan investasi masyarakat aset non kas. Penyusutan tadi 20 juta. Nah, di kredit 20 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada saat akad diakhiri, investasi masyarakat yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Jadi misalnya akad sudah selesai, tapi PT Maju atau mitra aktif belum mengembalikan seluruhnya modal yang diserahkan oleh bank atau mitra pasif. Nah, mitra pasif mencatat atau bank mencatat piutang dari PT Maju. Ya, piutang ini artinya PT Maju memiliki hutang kepada Bank Syariah. Nah, makanya Bank Syariah mencatat piutang PT Maju. Nah, piutang juga termasuk aset. Aset kalau bertambah di debit. Jadi piutang Bank Syariah bertambah di debit sebesar berapa yang belum dikembalikan oleh mitra aktif atau PT Maju. Selanjutnya debitnya akumulasi penyusutan investasi musyarakah aset non kas di debit. Nah, di kreditnya adalah investasi musyarakah aset non kas ya. Nah, ini kalau mencatat mencatat jika akad diakhiri tapi PT Maju belum mengembalikan modal yang diserahkan oleh Bank Syariah. Ini Bank Syariah yang melakukan pencatatan. Nah, jurnal yang harus dibuat oleh mitra pasif atau Bank Syariah ya. Nah, di debit piutang bagi hasil ya, karena PT Maju belum menyerahkan bagi hasilnya, makanya Bank Syariah masih mencatat piutang. Ya, piutangnya bertambah masih ya, karena piutang ini harta kalau bertambah di debit. Nah, karena Bank Syariah belum menerima bagi hasilnya, otomatis Bank Syariah masih memiliki piutang dari PT Maju. PT Maju memiliki hutang kepada Bank Syariah dalam bentuk pembagian hasil.
Nah, selanjutnya di kreditnya pendapatan bagi hasil. Nah, jadi piutang itu sudah diakui Bank Syariah sebagai pendapatan bagi hasil, tapi masih dalam bentuk piutang, belum dalam bentuk kas. Nah, pendapatan kalau bertambah di kredit. Jadi dengan adanya laba, Bank Syariah sudah mencatatnya itu sebagai pendapatan. Nah, kalau pendapatan bertambah itu di kredit ya sebesar 120 juta. Tapi pendapatan ini belum dalam bentuk kas, tapi masih dalam bentuk piutang. Nah, piutang kalau bertambah di debit dalam 120 juta karena dia termasuk harta. Itu kalau laba. Kalau rugi, Bank Syariah mencatat kerugian musyarakah 12 juta sesuai nisbahnya tadi, persennya tadi, dan kreditnya investasi musyarakah. Ya. Nah, sesuai seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau rugi bertambah di debit. Karena kalau laba bertambah di kredit. Jadi rugi lawan dari laba. Nah, jadi, kalau rugi makanya dicatat di debit kerugiannya 12 juta rupiah. Dan kreditnya investasi musyarakah. Investasinya berkurang sebesar 12 juta. Investasi adalah aset. Aset kalau berkurang di kredit sebesar 12 juta. Kenapa berkurang? Karena kan rugi. Kalau untung berarti investasi bertambah, tapi kalau rugi berarti investasinya berkurang. Nah, demikian penjelasan saya tentang akuntansi musyarakah dan bagaimana melakukan pencatatannya. Nah, selanjutnya ini ada kuis untuk lebih membuat kita paham tentang perkuliahan ini. Nah, silakan dikerjakan kuisnya. Ya, ini soalnya. Ya. Nah, ini soalnya ya bisa diperhatikan. Nah, silakan dikerjakan dalam waktu ya sampai akhir perkuliahan kita ini, silakan dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkan. Ya, terakhir, makin banyak membaca, makin banyak berpikir. Makin banyak belajar, makin sadar bahwa kita tidak mengetahui apapun. Maka teruslah belajar. Ya, saya akhiri kuliah kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.